Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil malikil jawad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khaliqil arwahi wal ajsad. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-hadi ila sabilir rasyad wa ala alihi wa sahbihi az-zuhad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina innaka khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wat ta'wil wa na'udzubika minaz zaghi wat tatlil. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Darut Tauhid. Wabil khusus kita ditemani oleh Al-Ustaz Al-Mab'us bin Ma'had Sidogiri, Ustaz Ahmad atamallahu alaihi sihah wal afiyah wa binikmatin katsiratin la yanfad. Melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad. Kita masih ada bab yang oleh musannif ditaruh juga di kitab bab zakat, yaitu bab zuhud. Qala al-musannif Asy-Syaikh Al-Malaybari Al-Mi'bari Al-Hindi fi kitab Irsyadul Ibad wa Syekh Ihsan Muhammad Dahlan fi syarh hadzal kitab al-musamma bi manahijil imdad rahimahumallah wa nafa'ana bi ulumi ma fid daraini amin. Faslun fi zuhdi, satu fasal di dalam bab zuhud. Jadi setelah bab zakat ada sedekah, kemudian ada menjamu tamu, maka ada pasal lagi yang berkait yaitu bab zuhud. Zuhud cepon yang mutara tapah atapah. Zuhud meninggalkan sesuatu yang lebih dari kebutuhan hidup, walaupun sudah jelas kehalalannya. Zuhud itu mengambil dunia tidak lebih dari kebutuhan hidup, walaupun itu halal. Itu namanya zuhud. Zuhud bukan berarti tidak berusaha mencari rizki. Zuhud tidak identik dengan fakir. Kalau ada orang kaya, wah itu bukan zuhud. Tidak. Oh ada orang miskin, oh berarti itu zuhud. Tidak. Zuhud itu adalah min af'alil qulub. Min af'alil qalbi, zuhud itu adalah pekerjaannya hati. Bisa orang fakir zuhud, bisa orang kaya zuhud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti di kalangan sahabat Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Tapi beliau itu termasuk salah satu Sadatuz Zahidin, yang pemimpinnya orang-orang yang zuhud. Maka orang yang zuhud itu walaupun punya banyak dunia,
dunianya tidak melupakan dari ibadah. Itu namanya zuhud. Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Minta mangkat bah ketegal. Njok engko lemari ngaji ketermudi bab zuhud tapa nggih. Salah berarti gagal paham. Dikira zuhud itu meninggalkan kerja, bukan. Atau malas kerja, asalnya semangat, biasanya ke sawah berangkat jam 6, berangkat jam 10. Loh kok siang berangkatnya? Ya sudah ngaji bab zuhud. Ya, itu salah paham. Okay? Zuhud bukan malas bekerja. Maka termasuk oleh Allah dipuji di alam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh bisnisnya untuk beribadah kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bekerja tapi ibadahnya tidak lupa. Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak seperti dalam lagu. Repot dadi pedagang nggih. Seperti nunang pasar gadang sing digawa dagangan gedang durung salat jare wis tandang ya. Kita salat ngocak lastare. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetap usaha yang dagang-dagang, yang petani bertani, yang bisnis online silakan, tapi jangan lupa ibadah. Itu artinya zuhud. Termasuk sifatnya orang zuhud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Termasuk zuhud karena zuhud min af'alil qalbi. Zuhud itu meninggalkan perbuatan yang bisa merusak keharmonisan bermasyarakat. Okay? Contohnya apa? Menggunjing, merasani orang ya. Ngaku zuhud ya, tidak bekerja. Saya ini zuhud, taupo. Tapi ngerasani orang yang suka ghibah. Itu bukan zuhud. Orang yang zuhud menghindari sesuatu yang bisa merusak keharmonisan, kerukunan bermasyarakat. Ghibah, menggunjing dijauhi. Adu domba, memfitnah, iri hati, dengki, hasud, sombong, itu ditinggalkan semua. Itu namanya orang zuhud. Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di sini di takrifnya nanti pada hadis Musannif memberikan takrif az-zuhdu faqdu ala qatil qalbi bil mal wa laysa huwa faqdul mal. Jika dari kitab Kifayatul Aqiyah. Yang dimaksud zuhud tapa itu tidak tergantungnya hati pada harta. Bukan tidak adanya harta. Yang dimaksud zuhud atapa beni lo andik dunia. Dunia punya cuman ala qatil qalbi. Hati yang selalu ingat dunia itu tidak ada. Paham nggih? Ad-dunya fi aidina la fi qulubina. Dunia itu ada di tangan kami, tetapi tidak ada di hati kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Lain dengan kita, dunianya sedikit tapi selalu ingat dunia. Sandal jepit lesesian. Apa jangan ingat ke sandal itu. Deki paelang kena tang sandal ki. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka orang yang zuhud itu ada beberapa alamat. Lizahidi alamat. Untuk orang yang zuhud itu ada beberapa tanda. Minha alla yafraha bil mawjud wa la yahzana 'alal mafqud. Orang yang zuhud itu tidak terlalu bergembira kalau ada dunia dan tidak bersedih kalau tidak ada. Pertaniannya berhasil, alhamdulillah, syukur. Tambah ibadah kepada Allah, bersyukur. Oh gagal pertanyaan, ya tidak sampai stres. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Adam asalnya dari surga yang penuh kenikmatan. Mau makan tinggal
kerentek di hatinya. Saya ingin makan soto. Langsung ada soto di depannya. Okay? Apa saja ada. Buah-buahan gak usah mencari. Gak usah manjat. Karena pohon di surga itu kebalikannya di dunia. Kalau pohon di dunia, misalnya pohon jambu ya. Itu akarnya di bawah. Kalau ingin dapat buahnya harus naik. Atau pakai alat gala. Tapi kalau di surga terbalik. Itu akarnya pohon itu di atas. Buahnya di bawah ya. Jadi santai. Sambil duduk tinggal ngambil. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Adam setelah itu diturunkan oleh Allah ke bumi. Mau makan Nabi Adam bingung. Katanya malaikat Jibril, Dam, ini bukan surga. Ini dunia, bumi. Kamu kalau mau makan, nanam. Akhirnya Nabi Adam, tolong ajarin saya menanam. Akhirnya diajarin nanam jagung. Adengir. Setelah itu, oleh Nabi Adam mau dimakan. Dam, ini bukan surga, itu mentah. Kamu harus masak dulu. Pakai apa? Ya pakai air sama api. Apinya mana? Saya tak cukup nutuk neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Diambilkan kecil, sekecil debu, dicelupkan ke laut. Dikembalikan lagi oleh malaikat Jibril. Umpama enggak dikembalikan satu debu, enggak akan ada lautan, semuanya sat. Dan bumi tidak akan pernah turun hujan. Itu sisanya. Api di dunia ini sisanya api neraka, hanya asapnya. Nah, Nabi Adam yang asalnya penuh kenikmatan. Kemudian berpisah dari istrinya. Asalnya selalu berduaan di surga, dipisah oleh Allah. Selama ratusan tahun. Nabi Adam tetap tidak stres. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba umpama orang sekarang. Dari asalnya wah menjadi mengenaskan gimana ya. Banyak cerita-cerita pasar kebakaran itu. Pemiliknya itu banyak yang stres. Banyak yang stres. Nah, orang yang zuhud tidak mengalami stres karena dunianya habis. Jadi Allah yafra bil maujud wala yahzan bil mafqud. Orang zuhud itu ada dan tidak ada dunia sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala alihi wasallam. Paham gini? Bisa diterima? Maka nikah ada juga di kitab Faidul Mukhtaroh. Biar lebih paham lagi. Okay. Ada seorang Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu beliau orang yang sangat kaya raya. Wa khatara fi baldin nas annahu kaifa yakunu liman lahu sa'atun min fid dunya halun ma Allah. Orang-orang itu rasan-rasan. Masa sih Habib Husin itu dekat kepada Allah? Katanya sangat dekat kepada Allah. Tapi dia bergelimang harta. Masa iya dia dekat kepada Allah? Fakashafahu Sayyidina Husin bidzalik. Maka Sayyidina Husin itu paham. Yang dibicarakan orang-orang yang ada di hadapannya itu apa? Masa sih Habib ini dekat kepada Allah? Padahal dia repot kayaknya, banyak dunianya. Maka Habib tahu, Habib berkata, wa qala law dhahaba jami'u ma tara ma taharrakat fiyya sya'ratun wahidah. Kamu ingat, duniaku yang banyak ini umpamanya habis oleh Allah dibakar, terjadi kebakaran dan tidak sisa sedikit pun mata harrokat fiyya sya'ratun wahidah. Tidak satu pun rambut saya bergerak. Tidak akan kaget. Ya. Pasti saya katakan seperti ketika Nabi Ayub sawahnya oleh iblis dibakar. Setelah itu dikasih tahu oleh iblis menyamar sebagai pembantunya. Ayub, kamu kok tenang sholat? Ada apa emangnya? Itu sawah kamu, pekarangan kamu semuanya terbakar. Maka kata Nabi Ayub, alhamdulillah sekarang saya tidak repot-repot. Itu titipan dari Allah, sekarang sudah
diambil. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba orang tukang parkir ya. Itu kan dititipi nggih. Dititipi mobil, dititipi sepeda motor. Kemudian oleh si pemiliknya diambil. Kira-kira ikhlas apa berat? Ikhlas loh. Sudah tah yang belanja sudah. Ya, dibawa mobilnya, ya silakan. Ikhlas. Karena hanya titipan. Nah, sesungguhnya dunia kita itu titipan Allah. Kita hanya dititipi. Maka ketika Nabi Ayub dunianya oleh Allah diambil. Nabi Ayub alhamdulillah titipannya sudah diambil oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau kita sawah kebakaran, kira-kira gimana? Bukan hanya satu rambut yang bergerak, air mata keluar. Ya apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsih wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Man kana yuridu hartsal akhirah, barang siapa menginginkan pertanian akhirat, nazid lakum fi harsi, maka kami akan menambah baginya di dalam usahanya. Wa man kana yuridu hartad dunya, tetapi kalau orang itu menginginkan pertanian dunia, nu'tihi minka, kami berikan sebagian. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak akan memperoleh bagian kelak di akhirat. Orang kalau di dunia orientasinya akhirat, oleh Allah ditambah. Ya. Kelak pahalanya dilipat gandakan. Okay. Kemudian dunianya dicukupin. Paham gak? Paham gak? Karena akhirat itu kayak padi. Dunia itu kayak rumput. Kalau nanam padi, rumput juga tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, padinya ikut tumbuh apa enggak? Enggak ada kalau enggak nanam. Ya. Maka orang yang orientasi akhirat, oleh Allah akan dicukupi dunianya. Dan kelak di akhirat ditambah. Dilipat gandakan pahalanya. Tetapi kalau dunia yang jadi orientasi, oleh Allah nu'tihi minhu, diberikan sebagian. Ya. Dunia ini apa? Hanya sebagian. Rahmat Allah 100, itu yang diturunkan ke dunia hanya 1%. Yang 99 itu disisakan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau orang cerdas, orang pintar, orientasinya akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau sampai dunia saja, nggak ada tujuan akhirat sama sekali. Maka di akhirat, wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat nggak akan ada bagiannya, nggak akan punya bagian sama sekali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Fahadhikil ayat kulluha dalatun ala zuhdi bimantuqiha wa mafhumiha. Ayat-ayat ini, ayat-ayat di saranya ini banyak, bukan hanya satu ayat ya. Termasuk wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Innamal hayatud dunya la'ibun wa ada lagi kama in anzalnaku minas sama. Banyak ayatnya. Semuanya menunjukkan zuhud. Ya. Nah, termasuk diumpamakan dunia itu kama in kayak air. Aing nika, mun sekoni nika gelas nika. Gelas, manfaat apa enggak? Manfaat. Bisa untuk menyegarkan tenggorokan. Contohnya diminum coba. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Okay. Satu jeding manfaat bisa untuk mandi.
Tapi kalau besar banjir tsunami bahaya apa enggak? Sama dengan dunia kayak itu. Okay. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang ketika perjuangan itu hidupnya tenang. Tapi setelah jadi pejabat, kaya raya, kadang-kadang di situ godaan yang luar biasa. Goda akhirnya umpama orang sekarang ya punya simpanan ya, punya simpanan. Akhirnya terjadilah huru hara. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan termasuk dalam ayat tadi, kadang-kadang yang diberikan di dunia itu mengurangi yang di akhirat. Ya. Maka nanti di akhir bab zuhud ini ada tentang fadilatul fakri. Orang fakir, orang tidak punya itu punya kelebihan dari orang kaya. Kalau ibadahnya sama, kelak yang masuk surga duluan orang yang fakir, orang miskin. Ya. Ada di kitab itu ada 2 orang ibadahnya sama. Cuman yang satu bajunya 2, yang satu hanya punya baju 1. Yang punya baju 1 naik ke surga duluan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sudah masyhur Nabi Sulaiman itu kelak dibandingkan nabi yang lain itu ketinggalan 500 tahun. Dari nabi yang lain masuk surga. Kenapa? Di dunia oleh Allah diberikan kekayaan melebihi nabi yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ada juga ini suami istri bermimpi. Suami istri ini orang miskin. Setiap berdoa yang diminta hanya dunia. Ya Allah fulus ya Allah. Ya Allah emas ya Allah. Satu ketika setelah subuh mau berangkat ke masjid. Mau berangkat ke musholla ya. Mau berangkat berjamaah. Di depan rumahnya ini ada emas. Di depan rumahnya ada emas. Emas batangan. 1 bata. Ya. Emas 1 bata. Waduh. Berapa harganya? Bu. Emas kenapa segram? Kenapa? Petongato. Mun bu ibu cak apalah emas. Allahumma sholli ala Muhammad. Petongato segram. Kalau 1 bata berapa? Miliatan. Alhamdulillah dek, doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini ada emas. Ya. Sudah ada namanya. Nama suami istri itu sudah ada namanya. Rifki sama Rifko. Ya, waduh. Suaminya namanya Rifki, istrinya Rifko. Iya ini ada namanya. Berarti milik kita di alhamdulillah. Terima kasih Allah tadi dikabulkan. Karena gak pernah pegang emas besar, bingung. Ini gimana dek? Mau apa dulu ya? Apa bangun rumah dulu? Apa selamatan dulu? Bingung sampai sore belum dijual. Malam hari masih bingung rundingan gimana nih dek? Kita syukuran dulu. Terus syukurannya itu apa khataman, apa selawatan ya? Waduh sudah. Apa menagipan? Wah ini banyak kak, kita gantian saja. Malam hari tidur bermimpi. Bermimpi hari kiamat. Suami istri ini sudah menuju ke rumahnya. Rumahnya sangat mewah ya. Di surga itu mewah. Malaikat ini punya siapa? Alah bapak kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Itu namanya sambian sudah. Rifki sama Rifko. Boleh masuk Pak Do. Memang ini punya jenengan. Oh gitu malaikat ya. Iya ini kuncinya. Masuk ke dalam. Wah indah. Rumahnya luar biasa. Maklum ya di surga itu. Rumah itu temboknya batanya itu dari emas dan perak. Kalau sekarang ada rumah dari emas dan perak. Ditik-tik oleh orang ya. Waduh indah luar biasa. Yang namanya rumah baru. Kalau rumah masih baru, jangankan kena kotoran hewan, kena kotor sedikit langsung dilap. Gini betul? Namanya barang baru, rumah baru, okay? Nah ini ternyata ada 1 bata yang bolong 1. Aduh, malaikat, boleh tanya? Iya ada apa Pak? Aduh ini mengurangi keindahan ruang tamu.
kok bolong satu bata. Loh, itu kan sudah dikasihkan kemarin ke dunia, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaget. Suaminya cerita ke istrinya, istrinya juga ternyata sama mimpinya. Akhirnya sepakat, udah deh kita minta tolong kepada Allah, biar kembalikan saja. Biar kelak di akhirat sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ammal akhbar faqad akhrajal Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabilin. Adapun hadis an Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Sayyidina Umar dan putranya. Qala, sahabat Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasulullah satu ketika megang pundak saya, ya. Megang pundak saya. Jadi megang ke pundaknya Sayyidina Abdullah bin Umar, ya. Bi fathil mim wa sukunin kullin minan nun wal iya. Jadi bimangkibi, ya. Ada juga wajah fi riwayatin mangkibayya bi tasdidil ya musanna. Okay. Ada yang mengatakan mangkibayya, kedua bauku. Jadi Rasulullah megang kedua baunya Sayyidina Abdullah bin Umar. Artinya ya Rasulullah itu sangat mencintai sahabat Abdullah bin Umar. Dipegang pundaknya ini oleh Rasul, dipegang, kemudian diberi nasihat, kun fid dunya ka'annaka gharib. Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini kayak orang asing, aw abiru sabil, atau orang yang sedang lewat di jalan. Jadi di dunia ini kita jadilah seperti orang asing, ya. Misalnya jenengan melakukan perjalanan ke luar negeri. Kira-kira di luar negeri itu jenengan pulang apa enggak nanti akhirnya? Yang namanya orang asing ya pulang. Atau a'abiri sabil, atau orang yang sedang melewati perjalanan. Ada hujan mandek ngiyup, ya. Misalnya Pak Bawon ya pergi ke Bantur. Di Bantur hujan lebat, gak bawa mantel, akhirnya ngiyup. Kira-kira di tempat ngiyup itu hanya sebentar? Sebentar. Wong hanya lewat kok, hanya ngiyup. Ya pokoknya seadanya, pokoknya ada daun dibuat payung udah cukup. Sama dengan kita di dunia ini, kata Rasulullah, jadilah seperti orang yang sedang lewat saja. Sebentar, dunia ini hanya sebentar. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling pol berapa tahun di dunia ini? 100 tahun sudah jarang. Gini batan. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sabi'in wa qalilum ma yajuzunahu. Umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari 70 tahun. Apalagi zaman sekarang ini, ya. Belum 60 sudah meninggal dunia. Sebentar. Kalau dibandingkan alam akhirat. Bukan hanya ribuan tahun. Bukan hanya jutaan tahun, tapi abadal abad. Selama-lamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka namanya orang hanya lewat atau orang asing, ya tidak usah terlalu bersungguh-sungguh, ya. Yang kita harus sungguh-sungguh untuk rumah masa depan itu, nggih. Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengisi hati kita, nggih, dengan sifat zuhud. Dengan sifat walaupun kita itu repot dengan dunia, tidak melupakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbi wanfiqna wa wafiqhum lima
ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي يا نار اسل المنون والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.